Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Arif Tesji. Pada saat ini kita akan melihat Bendung Walahar yang berada di Karawang. Saat ini kita dari arah Purwakarta menuju utara, menuju arah Jakarta ya. Ini dia berbelok ke kiri di Jalan Nasional menuju Jalan Provinsi ke arah Curug namanya ya. Ini dia, kita melewati Makam Pahlawan Purwakarta. Adapun tujuan kita yaitu Bendung Walahar, karena menurut saya sangat unik ya, karena dibangun sejak zaman Belanda dengan arsitektur yang khas banget ya, zaman Belanda dulu. Dan ini dia jalan provinsi yang menghubungkan antara Purwakarta dengan Karawang. Adapun jalan ini merupakan jalan yang sangat efektif banget ya, menghubungkan Purwakarta dengan Karawang. Adapun jalan nasionalnya yaitu melalui Cikampek. Dengan melalui jalan ini maka jarak benar-benar lebih dekat. Dan ini dia menuju arah utara, kita melewati jembatan yang di bawahnya merupakan jembatan tol Cipularang. Cukup ramai juga jalan ini ya, banyak warga melintas di sini. Dan juga jalan ini ramai banget dengan kendaraan-kendaraan besar seperti truk-truk ya, terutama truk-truk yang mengangkut seperti bahan galian, dan juga truk-truk dari perusahaan pabrik-pabrik di jalan ini. Adapun jarak dari Purwakarta sampai ke jalan nasional lagi yang di Karawang yaitu di Kosambi Kelari, berjarak sekitar 30 kiloan ya, kurang lebihnya segitu. Dan ini dia sudah mulai memasuki pertengahan jalan antara Purwakarta dengan Karawang, dan di depan sudah mulai mendekati perbatasan antara Kabupaten Purwakarta dengan Karawang. Dan di depan tampak perbatasannya jalan menurun. Jalan menurun, enak banget jalannya, cukup lumayan mulus ya, karena jalan ini juga sering banget diperbaiki karena muatan yang berat ya, banyak dilintasi oleh kendaraan berat. Perawatannya juga harus lebih intensif ya. Dan di depan ada SPBU. Ini merupakan daerah dengan nama Desa Curug. Dan di depan juga ada jalan layang di atas ya, itu merupakan rencana ya, baru pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 ya, yang sekarang belum selesai. Dan ini di sebelah kiri ada danau yang merupakan genangan air yang dibendung oleh bendungan di depannya, yaitu bendungan Curug, yaitu membendung Sungai Citarum. Dan ini danaunya lumayan luas juga, ada di sebelah kiri kanan. Dan di bawah jalan ini ada lorong ya, air untuk menyeberang ke arah kanan tadi. Dan ini dia danaunya cukup luas, dan di atas, di depan itu ada jembatan jalan layang ya, jalan tol Jakarta Cikampek 2. Sangat asri banget ini, suasananya adem, ngelihat air bening. Yang hobi mancing enak banget ini mancing di sini ya, atau ngejala ikan. Ini luas banget dan cukup dalam ini genangan ini. Dan kita lanjut kembali
menuju utara, dan kita lurus ya, ambil jalan lurus. Ini kalau belok ke kanan itu jalan utamanya, jalan provinsi. Kita lurus melalui ini komplek ya, Jasa Tirta 2 yaitu yang mengelola pengairan. Ini adalah bagian dari Bendung Jatiluhur ya, Jasa Tirta ini yang mengelola pengairan di Sungai Citarum ini khususnya ya. Ini dia kompleknya. Cuma sayang sekali ini jalannya ya tidak diperbaiki. Jalan berkerikil, berpasir dan berdebu ya. Sayang banget jalannya. Dan kita berjalan sekitar 1 km lagi, ini sudah dekat. Dan tampak bangunannya ya, sebelah kanan bangunan kantornya. Sepi banget ya di sini. Dan di depan itu adalah Bendung Curug ya, yang mana Bendung Curug ini sangat penting sekali karena berada di Sungai Citarum, yaitu di bawah Bendung Jatiluhur ya. Kemudian ke sini airnya Sungai Citarum, dan di sini dibagi. Dan ini pembagian pertama dari bawah Bendung Jatiluhur yang dibagi 3 ya, ke arah barat, utara, dan timur, yang sangat penting sekali untuk kebutuhan air di utara Jawa Barat. Cukup besar ini, emang besar banget ini bendung ini, cukup panjang. Kita lihat airnya di sebelah kiri, air terjunnya cukup tinggi juga airnya. Sekarang lagi musim kemarau ya, airnya tidak terlalu tinggi, sangat luas ya Sungai Citarum. Ini adalah saluran yang dibuat ini, waktu dulunya dibuat, bukan aslinya Sungai Citarum. Aslinya Sungai Citarum ada di sebelah kanan kita ini ya. Dan ini yang dibuat ini, jalur ini. Ini dia bangunannya. Dan arah kiri ini ada arah utara ya. Arah utara itu yang bermuara di Sungai Citarum asli, yaitu di Muara Gembong, Bekasi ya. Dan ini dia. Dan di sebelah kiri itu ada tempat pembuangan air dari barat itu, dari jalur air yang ke barat, dibuang ke situ. Tinggi banget ya airnya ya, ini jembatannya cukup tinggi. Dan banyak burung walet di sini. Dan di sini air terjunnya ada berapa ya? Ada 5 ya, ada 6. Karena aslinya ada 7, kemudian ada pembangunan pembangkit listrik ya, sedikit tertutup di satu air terjun. Dan ini kita menuju ke arah barat, dan ini disebut Tarum Barat, yaitu air yang mengalir ke Jakarta ya, yang kita kenal dengan Kalimalang, itu berasalnya dari sini ya. Di kiri itu ada tempat menaikkan air dengan pompa hidrolik, jadi air itu lebih tinggi, naik sekitar 2 meteran ya. Sangat canggih juga orang-orang kita, itu dia airnya lebih tinggi ini di sini, yang asalnya di bawahnya sekitar 2 meteran naiknya ya. Dan ini adalah aliran yang menuju Jakarta ini, Kalimalang. Sangat banyak juga ini airnya. Dan kita jalan lanjut. Ini aliran yang ke Jakarta itu ya. Kita ambil dulu ke kanan, ini belok ke kanan.
Dan di depan itu ada jembatan yang melintasi Sungai Citarum ya. Ini merupakan jembatannya masih baru ini. Ya mungkin menurut saya biar alternatif ya, biar kendaraan berat itu nggak lewat jembatan bendungan yang tadi, bisa lewat sini. Dan ini dia tampak bendungannya ya. Dan di tengah itu tampak pembangkit listrik mini ya. Jadi di bendung 1 tinggal 6, aslinya 7 itu air terjunnya, sisa 6. Dan kita lanjut kembali ke arah utara ya. Kita berbelok ke kiri di depan. Jalannya cukup mulus, termasuk masih baru ini ya, masih baru di hot mix. Jembatannya juga masih baru yang tadi. Dan kita ketemu lagi di depan dengan jalan provinsi yang menghubungkan antara Purwakarta dengan Karawang. Cuaca siang cukup terik. Melewati rumah-rumah penduduk. Dan di depan ada persimpangan, ke kanan itu jalan ke arah Purwakarta ya. Dan kita ambil ke kiri. Ini masih di Desa Curug. Dan di depan ada jembatan 2, ini ambil yang kiri tentunya ya, karena kita berjalan di sebelah kiri. Dan dari sini tujuan kita yaitu Bendung Walahar, sekitar 7-8 kilo lagi ini. Dan ini saya potong dan kita langsung belok kiri, ini sudah dekat. Ini merupakan Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Dan ini saya potong lagi. Ya nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Dan ini ada jalan ke kiri, kita lihat dulu dari kiri ya. Kita lihat pemandangan Bendung Walaharnya dari sini. Dan ini juga jalannya masih cukup baru dan jembatannya juga masih baru. Sama seperti yang tadi ya, yang di Curug jembatannya baru sebagai alternatif jalan ya, biar orang-orang lewatnya lewat sini gitu, nggak lewat jembatan yang sudah tua ya di bendungan itu. Ini dia pemandangannya, dan ini ada pipa gas melintasi Sungai Citarum ini. Dan di depannya itu bendungannya ya, dengan arsitektur zaman Belanda, di atasnya ada genteng-genteng. Kita jalan lagi, ini dia ke arah kiri. Kita sudah mulai mendekati Bendung Walahar. Tapi nampaknya lagi ada mungkin perbaikan-perbaikan, jadi jalannya ditutup dulu di sini. Ya untungnya kita motor nggak apa-apa. Ya kita masuk aja nggak apa-apa motor. Kita berbelok ke kiri ya. Di depan itu udah tampak aliran irigasinya yang merupakan ke arah timur ini, hasil dari air yang dibendung ya. Dan ini dia bangunannya, bangunan sangat klasik ya, tertulis tahun 1925 ya. Ini diresmikan tahun 1925 dan dibangun dari awal 1923 ya, nggak terlalu lama juga. Ini dia jalannya kecil ya, cuma untuk satu mobil ini, karena emang pemikirannya masih zaman dulu, zaman Belanda ini ya, belum ada ukuran truk sebesar kita sekarang ya. Itu pipa gas tadi yang kita lihat, yang ada jembatannya di seberangnya itu. Dengan bentuk bangunan yang klasik ya.
tapi tetap dirawat dengan baik. Dan ini dia air buangannya ke sini tinggi banget ya. Pokoknya ini wah bagus banget sih pemandangannya, seneng banget ngelihatnya. Dan juga di bawah banyak orang-orang memancing ini. Memancing di air deras ya. Bukan memancing di air keruh. Ngeri juga ngeliat ke bawahnya. Airnya tampak ya bening ya di sini. Tinggi banget ini air terjunnya. Wih, keren banget pokoknya ini udah. Keren banget pokoknya ya. Dengan suara gemuruhnya ya. Tinggi banget. Saya suka ya kenapa yang bangunan-bangunan yang di atasnya masih ada genteng merahnya. Kesannya gimana, keren lah pokoknya, klasik gini keren ya. Ini dia jalanannya, masih kita nikmati air terjunnya dan juga banyak eceng gondok ya di sini. Menuju utara. Dan ini tempat apa ya, mungkin pernah dengar ini tempat nyebrangnya perahu apa ya, saya juga kurang tahu banget ini ya. Bisa ditutup, itu ada pintunya, naik turunkan itu di depan, dan airnya mungkin dibendung dulu. Dan ini dari arah utara ya, kita lihat, kita jalan ke arah utara, dan ini dia tampak dari utara. Rancangannya bagus banget ya, bener-bener keren. Dan juga banyak yang mancing juga. Dan di sini juga banyak tempat-tempat kuliner ya, cukup terkenal juga tempat-tempat kulinernya. Banyak yang beristirahat di sekitaran sini, makan siang dan sedikit menghilangkan penat. Dan ini arah ke timur, ini air yang sudah dibendung. Dan ini kita mulai jalan lagi, jalan pulang, melintasi jalan-jalan berkerikil. Udah deket ya, ini di depan itu ada jalan tol KM 57. Udah deket banget. Dan di sebelah kiri ini ada PT Texmaco ya. Kita ambil belok kanan, belok lurus juga bisa. Kita ambil jalan kanan aja, yang jalannya yang masih bagus ya, yang bagus. Ini jembatannya, jembatan plat besi ini. Dan kita berbelok ke kiri. Berbelok ke kanan itu ke arah yang tadi ya, bendungan. Kita berbelok ke kiri ke arah Karawang, Jalan Nasional di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Dan di sini juga banyak tempat buat bersantai di pinggir aliran sungai ini. Dan ini kita berbelok ke kanan, dan di depan itu adalah jembatan yang mana di bawahnya adalah jalan tol menuju Jakarta ya, arah kiri ke Jakarta, arah ke kanan ke Cikampek. Dan di sebelah kanan bawah itu adalah KM 57, tol Jakarta Cikampek. Dan apabila lurus tinggal setengah kilo lagi itu udah ketemu jalan nasional. Ini dia KM 57 Jakarta Cikampek, arah timur, arah ke Cikampek. Dan ini arah Jakarta. Baiklah, cukup sekian dulu dari saya, Arif Tesgi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.